Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana saya masih diberi nikmat kesehatan serta kesempatan untuk saya dapat menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah sanitasi dan kesehatan lingkungan, yakni yang berjudul pengendalian vektor penularan penyakit. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah sanitasi dan kesehatan lingkungan, yakni Ibu Ani Fahidu, yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sedikit materi mengenai pengendalian vektor penularan penyakit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dengan stambuk M1B1 18066, kelas Ilmu Lingkungan C. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas sedikit materi mengenai pengendalian vektor penularan penyakit. Yang pertama, pengertiannya. Vektor adalah organisme hidup yang dapat menularkan atau memindahkan dan menjadikan sumber penularan agens pada manusia. Sedangkan menurut Nurmain 2001 adalah antropoda yang dapat memindahkan atau menularkan suatu infeksi agen dari sumber infeksi kepada induk semang yang rentang. Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin, sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk terjadi penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor, sehingga penularan penyakit tular vektor. Kemudian cara pengendalian vektor. Ada 4 cara, yakni cara kimia, cara biologis, cara radiasi, dan cara mekanik. Cara pengendalian vektor menggunakan senyawa kimia. Cara kimiawi dilakukan dengan menggunakan senyawa atau bahan kimia baik yang digunakan untuk membunuh nyamuk maupun jentiknya. Mengusir atau menghalau nyamuk supaya nyamuk tidak menggigit. Kemudian yang kedua, cara pengendalian vektor secara biologi. Pengendalian biologi dilakukan dengan menggunakan kelompok hidup, baik dari mikroorganisme, hewan invertebrata, atau hewan vertebrata. Beberapa golongan virus, bakteri, fungi, atau protozoa dapat berperan sebagai patogen dengan cara mengembangkan sebagai pengendali biologi larva nyamuk di tempat perindukannya. Bacillus thuringiensis merupakan spesies bakteri yang dikembangkan sebagai inseksida racun perut. Saat sporulasi, bakteri menghasilkan kristal protein yang mengandung senyawa inseksida endotoksin yang bekerja merusak sistem pencernaan serangga. Kemudian yang ketiga, cara pengendalian vektor secara radiasi. Pada pengendalian ini, nyamuk dewasa jantan diradiasi dengan bahan radioaktif dengan dosis tertentu sehingga menjadi mandul. Kemudian nyamuk jantan yang telah diradiasi ini dilepaskan ke alam bebas. Meskipun nanti akan berkopulasi dengan nyamuk betina, tapi nyamuk betina tidak akan dapat menghasilkan telur yang fertil. Radiasi dapat dilakukan pada stadium telur, larva, pupa, atau dewasa, tetapi hasil optimum dapat diperoleh apabila radiasi dilakukan pada stadium pupa, di mana terjadi transformasi atau perkembangan organ muda menjadi organ dewasa. Pada stadium ini, umumnya spermatogenesis dan oogenesis sedang berlangsung sehingga radiasi dalam dosis rendah atau gray sudah dapat menimbulkan kemandulan. Kemudian cara yang keempat yakni cara pengendalian vektor secara mekanik dan pengelolaan lingkungan. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah nyamuk kontak dengan manusia yaitu memasang kawat kasa
pada lubang ventilasi rumah, jendela, dan pintu. Cara yang sudah umum dilakukan adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, menanam atau menimbun. Kemudian vektor penyakit merupakan arthropoda yang berperan sebagai penular penyakit sehingga dikenal sebagai arthropod-borne disease atau sering juga disebut sebagai vektor-borne disease, yang merupakan penyakit yang penting dan seringkali bersifat endemis maupun epidemis dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan sampai kematian. Penularan penyakit melalui vektor. Ada dua cara, yakni penyebaran secara biologi dan penyebaran secara mekanik. Di mana penyebaran secara biologi ini disebut pula sebagai penyebaran aktif. Di sini bibit penyakit hidup serta berkembang biak di dalam tubuh vektor, dan jika vektor tersebut menggigit manusia, maka bibit penyakit masuk ke dalam tubuh sehingga timbul penyakit, contohnya nyamuk. Kemudian penyebaran secara mekanik, ini disebut juga penyebaran pasif, yakni pindahnya bibit penyakit yang dibawa vektor kepada bahan-bahan yang digunakan manusia, umumnya di sini makanan. Dan jika dimakan makanan tersebut oleh manusia, maka timbul penyakit, contohnya lalat. Manajemen pengendalian vektor. Di sini pengendalian vektor, kemudian metode pendekatan terpadu, kemudian berdasarkan hasil kajian survei epidemiologis, yakni informasi tentang vektor dan data dinamika penularan penyakit tular vektor, kemudian pengelolaan lingkungan fisik, mekanis menggunakan agen biotik, kimia baik terhadap vektor atau tempat perkembangbiakan perubahan perilaku masyarakat, dan mempertahankan kearifan lokal. Kemudian mencegah atau membasmi terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah. Tujuan pengendalian vektor yakni menurunkan timbulnya penyakit, kesakitan, dan kematian, menurunkan penularan penyakit. Pengendalian vektor menurunkan jumlah gigitan infektif, yakni mengurangi longevity, kemudian mencegah kontak antara manusia dan vektor, kemudian mengurangi kepadatan vektor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.